Ulama mengatakan ada 3 amal, ada 3 ibadah yang pahalanya itu kada kehitungan, saking besar banyak pahala yang bakal didapatkan. Yang pertama memaafkan orang, yang kedua bersabar, yang ketiga berpuasa. Ini 3 buting ibadah ini pahalanya benar-benar. Fatiha. Allah taqabbal shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum wa amwadina wa amwadikum wa amwadil muslimina ajma'in, khususan ila ruh al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki wa ila ruh al-habib Abdullah bin Ali al-Hadawsuli wa furu'an Allah tagasham bi rahmal maghfirah yu'idu alaina min barakati wa asrari wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatin fid dini wa dunya wal akhirah wa anna Allah yaj'aluna min ulama'il 'amilin al-muflihin fid darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin lutfin wa afiyah wa anna Allah yaj'al wa anna Allah yaghfir lahum wa anna Allah yaghfir dhunubana wa yassir 'uyubana wa yusahhil matlubana wa yaqdi hawaijana haja fid dunya bil maisara wa haja fil akhirah bil maghfirah wa anna Allah al-karim yuqawwi 'alaina al-iman wal islam wa ridha wa taslim wa ala ma nawabihi salafun salih bi sirri nabi wa ali nabi wa bi sirri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtiqa'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid darainil amin. Berkata al-Imam Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhib targhib wa tarhib sampai daripada perkataannya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Abi Hurairah
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannama yataradda fiha khalidan mukhallada fiha abada. Nah, man taradda min jabalin, siapa orang yang melompat dari gunung, faqatala nafsah, dan membunuh dirinya, artinya bunuh diri nih sengaja, ya kah, naik ke tempat yang tinggi sekalinya, ya hendak bunuh diri bang, ya Allah, naik ke atas gunung bercaburnya. Nah, ini kita membahas tentang hukum lah, bolehkah itu kadakah? Jadi jar Nabi Muhammad, man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fiha khalidan mukhalada fiha abada. Man taradda min jabalin, siapa orang yang melompat dari gunung, faqatala nafsahu, untuk dan membunuh dirinya, artinya bunuh diri inilah bercabur mulai atas, fahuwa fi nari jahannam, maka ia berada di dalam neraka jahanam. Nah, fiha khalidan mukhalada fiha min jabalin fiha abada, maka dia berada di neraka jahanam dan akan terus melompat dalamnya selama-lamanya. Nah, jadi bilanya orang bunuh diri itu salawasan masuk neraka. Nah, bahasa kita itu kayak itu. Kenapa? Kada lagi dah harapan lagi masuk surga, bunuh dirinya. Ujar Nabi Muhammad, fahuwa fi nari jahannam yataradda fiha khalidan mukhalada fiha abada, salawasan berada di dalam neraka. Nah, jadi lamun banyak masalah kada usah bunuh diri. Kada gura banyak pada masalah ajar. Rasa-rasanya cara yang lebih efektif dan lebih paling ampuh menyelesaikan masalah kehidupan ulun ini bunuh diri aja. Salah, itu masalah pin tambah ganal. Masalahnya tambah ganal. Masuk neraka selama-lamanya. Jadi seganal apapun masalah jangan coba-coba bunuh diri lah, ganal bana dosanya. Fahuwa fi nari jahannam yataradda fiha khalidan mukhalada fiha abada. Orang yang melompat dari ketinggian dengan tujuan untuk bunuh diri, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka fahuwa fi nari jahannam, orang itu akan masuk ke dalam neraka, khalidan mukhalada fiha abada, selama-lamanya di dalam neraka. Wa man tahassa summan faqatala nafsahu, siapa yang ya tahassa itu minum racun lah, tahassa summan, minum racun, faqatala nafsahu, tujuannya hendak bunuh diri nih, minum racun, minum baygon nih, ya kah? Nah, maka fasumhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalada fiha abada. Maka racunnya yang ada di tangannya dan ia akan terus menagoknya di neraka jahanam selama-lamanya. Nah, karena di dalam neraka jahanam terus menagok racun juga. Jadi di dunia menagok racun, di dalam neraka menagok racun juga nya. Nah, selawas-selawasan enggak itu aja keadaannya. Nah, artinya apa ya? Bunuh diri itu kada baik, entah itu bercabur lah dari ketinggian yang tinggi, ataupun menagok pakai racun, minum racun nih. Nah, itu ujar Nabi Muhammad, kada bakal masuk ke dalam surga, kekal abadinya di dalam neraka. Nah, wa man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalada fiha abada.
Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan basi, bisa lading atau benda-benda basi lainnya. Nah, fahadidatuhu fi yadihi yatawajja biha fi batni fi nar jahannam khalidan mukhalada fiha abada. Nah, itu sakitnya itu ya kata kalanya menusuk perutnya, sakitnya itu sampai ke neraka sakitnya aja masih. Nah, dan selama-lamanya kada bakal hilang, kekal abadi. Nah, jadi intinya bunuh diri itu kada baik ya, Allah lah bunuh diri itu kada baik. Kada dapang sih hendak bunuh diri lah. Jarang pang ulang kayak itu. Daripada 1000 orang bisa paling sikong lah. Cuma kada ada juga ya, kali jarang juga. Cuma kadang-kadang bilanya orang bunuh diri itu pang nya banyak masalah lalu bingung nya. Lah iman kada ada, ilmu kada ada. Lalu inya mencari solusi bunuh diri aja sudah aja. Nah ini ya Allah mau kada ada masalah ya kada apa-apa lah, kada apa-apa biasanya napakah rajin lah hutang kah kebanyakan atau diputusi pacar kah, nah apa-apakah lah. Berarti itu kada urusan itu kan lagi lah kalau misalnya kan orang bunuh diri kayak itu nah jadi yang kita hidupi kan mendoakan lagi kita ampunan kepada yang meninggalnya. Apa ngarannya beda pembahasan lagi. Bunuh diri itu kan urusannya lawan Allah ya Allah lah. Adapun kita sebagai sesama muslim ada juga ya kan. Jadi kita berhak selama orang itu Islam seganal apapun dosa maksiat yang pernah dia lakukan tetap kita kapani, kita mandi, kita sholati, kita patak, kita doakan tetap juga. Nah beda halnya bukan Islam. Nah bukan Islam udah boleh kita ya kalau ada aja tugasnya yang mengurus ya kalau bukan Islam. Tapi kalau selama orang itu Islam, sebanyak apapun dosa maksiat, sebesar apapun dosa ataupun maksiat yang dia lakukan, tetap kita mengkapani, memandii, menyolati dan mendoakan dan lain-lain sebagainya tetap aja juga. Maka gurunya dosanya genal itu urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, urusan kita sebagai sesama muslim tetap aja juga. Nah seperti itu. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa Tirmidzi bi taqdimin wa ta'khirin wa Nasa'i wa Ahmad wa Ibnu Majah wa rawahu Abu Daud mukhtasaran. Nah diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan Imam Ahmad dan Ibnu Majah, rawahu Abu Daud mukhtasaran. Artinya kuat benar riwayat ini ya Allah. Artinya kalau pang guru aja ada riwayat yang lain boleh aja tuh bunuh diri. Sudah disebutkan rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ahmad wa Ibnu Majah wa rawahu Abu Daud. Kan banyak banget kuat mana tuh. Kalau pang ibaratnya ban itu mungkin ada hadis yang lain guru lah jadi yang membolehkan bunuh diri. Kan tadi itu kan bilanya orang bunuh diri entah itu terjun dari ketinggian ataupun minum racun ataupun pakai basi bunuh diri itu masuk neraka khalidan mukhalada kekal abadi di dalam neraka dah harapan lagi nya masuk ke dalam surga. Adakah guru hadis yang lain? Kalau ada yang membolehkan yang mana menggawe hari ini juga malah bapak bunuh diri ya Allah lah. Yang mati aja hendak hidup maka apanya dia hendak hidup hendak mati. Orang yang hendak mati dalam kubur itu hendak hidupnya apa jadi ibaratnya hendak yang hidup maka hendak mati lah. Nah itu panglah putus asa tuh bangnya hidup tuh putus asa kebanyakan hutang kalau lah. Nah tuh sakit hati kan apakah lah lalu bunuh dirinya. At-targhibu fil afwi anil qatil wal jani wal zalim. Anjuran untuk memaafkan orang yang membunuh wal zalim dan orang yang berbuat zalim. Nah, berat panglah memaafkan ini berat tapi pahalanya ganal. Memaafkan orang ini berat tapi pahalanya ganal. Lah kalau nya kada bisi kesalahan maafan kada apa-apa lah. Coba yang bisi kesalahan
Misalnya membunuh salah satu keluarga seorang, nauzubillah panglah, minta maafnya kayak apa teh? Nah itu barat tak? Nah, namun yang salah-salah sedikit aja lah minta maaf tuh, ya mudah aja memaafkan. Tapi semakin ganal kesalahan yang orang lain lakukan kepada kita, memaafkannya tuh itu susah, tapi pahalanya ganal. Dan Nabi Muhammad menyuruh memaafkan. Nah, ulama mengatakan ada 3 amal, ada 3 ibadah yang pahalanya itu kada kehitungan, saking besar banyak pahala yang bakal didapatkan. Yang pertama memaafkan orang, yang kedua bersabar, yang ketiga berpuasa. Ini 3 buting ibadah ini pahalanya ganal benar, ya kah? Puasa, ujar Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, ana ajzibih, aku langsung yang membalas orang, pahala orang yang berpuasa. Nah, berpuasa tuh ganal pahalanya, makanya bagus pian berpuasa tuh bagus. Jangan puasa bulan Ramadan aja. Ya kan puasa tuh kan dalam kitab tuh ada 3 macam lah. Ya kalau dalam kitab fikih itu puasa tuh ada 3 macam. Puasa sunnah nih, ada bulanan, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Aman mingguan Senin Kamis betamun itu tiap minggu tuh, atau puasa Nabi Daud tamun aja tak. Bulanan 13, 14, 15 Ayamul Bait 13, 14, 15, atau antar bulan 28, 29, 30. Boleh jalan guru jalan. Boleh, memang seperti itu ayam musud. Nah, jadi selain ayamul bait ada ayam musud. Itu bulanan, setiap bulan kita bertamuan tak? Ada juga puasa itu sifatnya tahunan. Nah, kayak 6 Syawal, ini parak daya kalau maintil bulan sudah nah. Ya ayuhal mutasawifun, wahai orang-orang yang berucap kaina aja kaina aja jar mahadang parak-parak apa bulannya parak habis karena barang ini puasa 6 kena ini parak habis dah mahadang Sabtu kena tahun kena pulang bahasa pian ada tahunan, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa menyakailah tahunan tuh, puasa bulan Rajab, puasa nisfu Sa'ban tahunan. Jadi puasa itu ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Nah, nah jadi ada 3 adalah amalan, ada 3 ibadah yang pahalanya itu unlimited. Unlimited tuh tanpa batas, saking ganalnya pahala yang bakal didapatkan. Tidak ada yang tahu jumlah atau nilai pahalanya terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama puasa. Yang kedua sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar pahalanya itu tanpa terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sabar. Yang ketiga, yang terakhir, amalan ibadah yang pahalanya saking besarnya tidak ada yang tahu terkecuali Allah Subhanahu wa taala adalah memaafkan orang. Ini pembahasan kita memaafkan orang. At-targhibu fil afwi, anjuran memaafkan orang. Nah, bagus jadi manusia tuh kok kurang lebih bagus pian. Kok kurang lebih itu bagus. Jangan terlalu jangan terlalu nang kayak itulah. Ada ajar, kada mamaku tuntut tuh pangken sampai ke akhirat. Nah, ngalihnya lah. Ngalih manusia nang ini bujuran tak. Coba jadi kurang lebih aja mau sedikit-sedikitnya itu ya kalau maapakan. Mau Nabi Muhammad kada ya kan faham at-targhibu fil afwi anil qatil. Anjuran memaapakan mun ada orang membunuh keluarga seorang. Ayo biar salah satu keluarga seorang dibunuh orang saumpamanya kau kada memaapakan. Nah, wadzalim dan memaapakan orang
yang melakukan kezaliman kepada kita. Qala Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Ujar Allah Subhanahu wa taala, faman ufiya lahu min akhihi syai'un, siapa orang yang memaafkan saudaranya daripada melakukan kesalahan. Lah, ada orang berbuat kesalahan dimaafkan. Nah, ada orang yang minta maaf dimaafkannya. Ma bagus mana orang naka inilah berasih. Ada sahabat pian namanya Abu Dhamdham, kada terkenal, tapi pang Nabi Muhammad ya kah? Nabi Muhammad selalu membangga-banggakan di kalangan sahabat. Lah kah? Bangga benar Nabi Muhammad. Masya Allah Abu Dhamdham tuh orangnya. Masya Allah Abu Dhamdham tuh orangnya. Jadi sahabat pentolan sahabat yang ganal-ganal seperti Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, dan sahabat-sahabat yang lain mendengar Nabi Muhammad selalu memuji Abu Dhamdham ini, penasaran apa garang amal ibadah yang dilakukan oleh Abu Dhamdham. Datang kepada Abu Dhamdham bertanya, wahai Abu Dhamdham, ini Nabi Muhammad selalu membangga-banggakan engkau, apa amalan, apa ibadah yang engkau lakukan? Jawab Abu Dhamdham, kada sebanyak pian wahai Sayyidina Umar, kada sebanyak pian wahai Sayyidina Abu Bakar. Ulun ini biasa aja amalan beribadah, cuma sebutin jadi Sayyidin, sebelum aku tidur aku memaafkan orang yang melakukan kesalahan lawan aku. Tetap sebelum goreng dah. Hari ini si Ano menyambati aku, hari ini si Ano menguyai aku, si Ano hari ini memfitnah aku, si Ano hari ini berhutang lawan aku 100 juta. Aku maafkan. Nyaman bener lah. Belum sampai lagi makamnya lah, belum sampai lagi guru aja masalah hutang piutang tuh memaafkan. Pokoknya masalah hutang tidak ada maaf bagimu. Nah, tagih ya kalau lah, nah tagih kewajiban si panghutang untuk menagih, dan kewajiban si bahutang, yang tukang yang bahutang ya untuk membayar. Artinya mungkin ada bayar berdosa. Yukfar lisyahid kulla dzambin illa dain. Dosa orang yang mati syahid sebesar apapun dosanya akan diampuni kecuali hutang piutang. Nah, hati-hati benar. Faman ofi. Nah, jadi Abu Dhamdham adalah sebelum beliau tidur, beliau maafkan orang-orang yang melakukan dosa atau kesalahan kepada beliau. Aku ceriin itu jamalan kok. Pokoknya sebelum goreng itu pang, aku maafkan apapun kesalahan orang, aku maafkan. Mau sehingga Nabi Muhammad SAW selalu membanggakan Abu Dhamdham. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Barang siapa yang memaafkan orang, memaafkan, fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan, maka hendaklah dia memaafkan ittiba' bil ma'ruf dengan cara yang baik. Ittiba' bil ma'ruf, memaafkan orang tuh kalau apa pakai syarat. Wah, aku nih memaafkan tapi nangka ini, udah boleh berarti. Itu man nggak ada memaafkan. Aku nih memaafkan tapi kayak, ada boleh. Bersyarat ngarahnya ya Allah.
Tapi kayak apa guru aja men orang handak, nah bagus saya. Memang kewajiban orang ya kalau lah. Ibaratnya nih membayar ya bahasanya sesuatu yang dia rusak. Tapi adapun dijadikan syarat maaf ya ada. Ya kah? Pokoknya bilanya kada manu gua kada memaafkan lu kada boleh nangka itu. Bilanya kada ganti rugi gua kada memaafkan kada boleh. Memaafkan lain lagi babnya ya. Kalau ganti rugi ya itu hak si penjahat teh sambatannya lah. Hak si penjahat untuk inya membaiki yang rusak. Nah, fatiba bil ma'ruf wa adaun ilahi bi ihsan, dan membayar tebusan kepadanya dengan baik pula. Nah, iya kah? Nah, kayak orang apa ngarannya berhutang ya Allah lah. Kada kawa misalnya bayar. Kada kawa anunya bayar jar kawakah seminggu 2 minggu. Dihadangi seminggu 2 minggu kada bayar juga. Maapakan kada kawa ya kalau mun orang kada kawa bayar. Kena pulang guru ajar insyaallah bulan kena bayar, dihadangi sebulan 2 bulan kada bayar pulang. Nah, sekalinya bertahun-tahun hanya bacongol terelala jar. Ini hutangku semalam jar. Sarek lah pian. Dosa sarek, apa kan ya sudah? Ma Allahu Akbar. Bapak nak apa lagi? Untung jadi bayari orang yang ada dibayari itu bang, baginnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, waliman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Bagi orang yang bersabar, wa ghafara, dan orang yang mendapatkan ampunan, inna dzalika lamin azmil umur. Nah, maka itu adalah perkara yang dicari, yang dituntut, ya kan? Sabar itu tuntutan, kita dianjurkan untuk bersabar. Wa ghafar, apalagi dapat ampunan Allah begini, itu disuruh benar kita. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Hendaklah kalian saling memaafkan. Wal yasfahu, memaafkan. Alla tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ini anjuran ayat Al-Qur'an lah untuk memaafkan. Nah, maaf-maafan ya Allah. Ya mudah-mudahan kita dijadikan sebagai orang yang pemaaf lah. Pemaaf, orang yang selalu bersabar atas bala musibah yang menimpa, karena di dunia ini kada luput daripada kesalahan lah. Semua orang punya kesalahan, kita pun punya kesalahan dengan orang lain. Nah, jadi kita maaf-maafan aja lah. Kada salah daripada salah dan khilaf manusia nih. Dan dunia ini tempat ujian, cobaan lah, macam-macam diuji. Macam-macam ada yang diuji dengan orang yang berbuat zalim kepadanya. Bapak kayak apa? Maafkan aja kita. Nah, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang pemaaf, tidak dijadikan sebagai orang yang pandandam. Lah, itu dandam itu yakulul hasanat, menghilangkan pahala lah. Pahala ibadah yang kita lakukan. Bilanya dandam hati, ini bukannya kemuntung. Hatinya dandam nih, kada katujulan orang, bukannya kemuntung dah. Lalu bahasa sambat yang kada baik gitu kan. Bilanya kemuntung, kada biasanya malalar pulangnya ke perbuatan katingkah lako. Nah, lalu bisa hendak menghantam dah. Kenapa? Hatinya dandam. Nah, mudahan kita dijauhkan daripada sifat dandam, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang yang pemaaf,
dan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang sabar, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang beriman, hidup beriman, mati beriman, dan berkumpul bersama orang-orang beriman. Ala hadini wa ala manawa bihi isalafun salih bi syari nabi wa ali nabi wa bi syari suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridha. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah.